Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wabi Ranto Payu di channel Teruang. Kembali hari ini saya akan meneruskan ya, share lagi tentang 13 saham syariah yang konsisten membagikan dividen dalam jangka waktu panjang dan juga dia sekaligus dengan dividen yield yang cukup tinggi. Uh, Kali ini kita akan sharing tentang PT Mitra Bara Adi Perdana atau PT MBAP, kodenya di Bursa Efek. Nah, PT ini adalah merupakan perusahaan di sektor tambangan ya, khususnya batu bara, sama kayak UNTR, ITMG dan lain-lain gitu ya. Dan secara streaming yang saya lakukan ya, jadi MBAP ini konsisten bagi dividen. Ini kalau kita lihat di history dividennya MBAP di investor.com, ini dari tahun 2015 sampai tahun 2023 ya, 8 tahun terakhir dia tidak pernah berhenti atau tidak pernah absen membayarkan dividen, dan dia dalam setahun itu dia biasanya tuh 2 kali, ada interimnya ada finalnya gitu ya. Itu jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mengkoleksi saham ini atau yang senang dengan dividen, ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan ya NDAP. Ini kalau kita dari yieldnya juga yang cukup tinggi ya, konsisten dia di kisaran 7% ke atas ya secara mayoritas ya. Meskipun ada di tahun-tahun awal 2015, 2017 masih di bawah ya, itu karena harga batu bara juga masih relatif rendah. Tapi seiring dengan peningkatan harga batu bara, maka labanya meningkat, sehingga juga dividen juga semakin tinggi. Ke depan kita harapkan dengan adanya nilai batubara atau harga batubara yang saat ini masih tetap tinggi ya, ini bisa tetap menjadi katalis untuk MBAP untuk tetap membagikan dividen. Kemudian kalau kita lihat dulu secara fundamental MBAP secara tahunan ya, 5 tahun terakhir itu, maaf, 6 tahun terakhir ya, tahun 2017 sampai tahun 2022 terakhir, yang full year-nya itu kita lihat di sini labanya itu emang fluktuatif ya, wajar ya, karena ini adalah perusahaan komoditi sehingga sifatnya price taker, tidak bisa menentukan harga sendiri, sehingga total labanya itu dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditi yang dijual di pasar global. Nah, ini kalau kita lihat ini di 3 tahun terakhir itu dia ada konsisten kenaikan. 2020 379 miliar, kemudian meningkat tajam tahun 2021 ya, 1,43 triliun, dan tahun 2022 kembali meningkat dari 2,79 triliun rupiah. Nah, sekarang bagaimana kira-kira nih kemungkinan untuk laba tahun 2023 full year-nya itu? Nah, kalau kita mengacu ya kepada laba rugi kuartalan ya yang interimnya gitu ya, tahun 2023 full year yang interim, sampai kuartal 3 2023 itu MBAP itu justru labanya tuh belum tidak sebagus ya, tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya, di mana sampai kuartal 3 2023 laba bersih yang berhasil oleh MBAP hanya sebesar 3,1 miliar, dibandingkan dengan kuartal 3 di tahun yang sama ya, tahun 2022 yang 1,4 triliun. Ini sangat jauh berbeda ya, ada drop kurang lebih 85%. Nah, kenapa ya? Tadi juga karena harga batubara yang kembali turun setelah mencapai titik puncaknya tahun 2021-2020 kemarin itu. Nah, akibatnya karena laba bersihnya juga menurun, maka earning per share juga menurun ya. Di mana tahun 2023 interimnya itu sampai kuartal 3 hanya sebesar 310,4 rupiah per lembar saham, sehingga nantinya diprediksikan untuk full year-nya itu yang annualized-nya itu di kisaran 413,9 rupiah per lembar saham. Nah, semoga nanti kita menunggu laporan full year untuk MBAP, semoga lebih tinggi dari estimasi ini ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kira-kira untuk proyeksi dividen MBAP? Ini mohon maaf, ini saya belum ganti, ini Demas karena masih pakai slide sebelumnya. Ini harusnya MBAP ya.
Ini MBAP. Nah, ini saya peroleh data untuk MBAP itu berdasarkan tren dividen per share-nya dan juga apa namanya earning per share-nya itu diperoleh dividen payout rasionya itu di kisaran 18 sampai 150%. Sehingga kalau kita rata-ratakan itu di level 64,4%. Artinya MBAP ini membagikan uh, dividennya itu kurang lebih ya secara rata-rata itu 64% dari total EPS yang diperoleh setiap tahunnya. Nah, dengan menggunakan data tren ini, saya kemudian coba-coba untuk memproyeksi berapa sih kira-kira apa namanya dividen yang akan diterima oleh NBAP untuk full year 2023 nanti gitu. Nah, yang kita lihat di sini aja, ini saya lewati ya, ini saya lewati, ini yang di sini. Ini untuk EPS kuartalan tahun 2003 terakhir itu kan 310 tuh, yang tadi saya tunjukkan. Nah, sehingga dengan menggunakan EPS annualized itu diperoleh angka Rp413 per lembar saham. Nah, dengan menggunakan tren DPR ya, saya punya data juga DPR per kuartalnya itu kira-kira berapa. Itu diperoleh untuk DPS-nya itu kalau kita mengambil kisaran 80% itu dia di angka 331. Jadi ini saya ambil lebih tinggi dari ini. Saya ambil lebih tinggi dari angka ini. Saya ambil yang ini di kisaran itu dapatnya 331 rupiah per lembar saham. Nah, MBAP sendiri itu sudah membagikan interimnya itu di bulan November kalau tidak salah ya tahun kemarin itu sebesar Rp145. Nah, sehingga tinggal sisa, kalau ini benar ya, kalau ini sesuai dengan prediksi kita di angka segini, maka masih ada sisa dividen MBAP untuk full year-nya itu 2023 sebesar Rp86,13. Kalau seperti ini estimasinya. Tapi kalau misalkan ternyata dividen yang dibagikan lebih rendah dari estimasi ya, ini pun lebih rendah. Nah, semoga ini bisa lebih tinggi atau paling nggak minimal ya, gitu. Nah, dengan demikian kalau ini benar ya seperti ini, maka dengan menggunakan harga saat ini ya di harga Rp4.370 rupiah per lembar sahamnya, maka proyeksi sisa yield-nya itu kurang lebih di angka 1,97%. Nah, nanti untuk full year-nya itu full interim full-nya itu biasanya itu dibagikan antara bulan Mei sampai bulan Agustus tahun ini 2024. Kita lihat nanti bagaimana ya. Kemudian bagaimana valuasinya? Seperti biasa saya menggunakan dua metode, PER dan PBV. Nah, untuk PER, di mana dengan menggunakan EPS TTM dan EPS annualized itu diperoleh min PER-nya itu 5,3 untuk 5 tahun terakhir, sehingga dengan menggunakan angka ini diperoleh harga wajarnya itu di kisaran 2.000 sampai 3.000, 2.190 sampai 3.000. Nah, dengan pakai harga hari ini 4.360, maka ini sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi karena uh, artinya sudah lebih tinggi dari harga wajarnya. Jadi ada kemungkinan koreksi kalau menggunakan metode PER. Tapi kalau menggunakan metode PBV, ini diperoleh PBV selama 3 tahun terakhir itu di kisaran 2,12 kali. Nah, dengan menggunakan nilai book value per share untuk current BVS-nya itu maksudnya itu diperoleh harga wajarnya di kisaran Rp5.200 per lembar saham. Nah, sehingga dengan harga saat ini untuk MBAP 4.360, maka ada potensi atau ada gap, ada potensi untuk meningkat harga di kisaran 19,1%. Nah, tinggal teman-teman menyesuaikan ya. Kalau saya sih lebih menggunakan yang di antara dua ini kita saya kombinasi gitu. Nah, itu untuk MBAP. Jadi kesimpulannya untuk MBAP dengan memperhatikan harga laba yang ada yang diperoleh, mungkin ada kemungkinan nilai dividennya itu tidak terlalu besar ya untuk tahun buku 2023. Demikian ya sharing dari saya kali ini. Seperti biasa, kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, teman-teman bisa dukung saya dengan cara like, subscribe, and share.
Dan sekali lagi, uh, jangan mentah-mentah sharing dari saya, teman-teman perlu dikaji ulang untuk dipertimbangkan dan disesuaikan dengan strategi dan trading masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.